Tema renungan hari ini adalah otak cerdas, hati mulia. Penting sekali bagi kita umat Tuhan untuk mempunyai otak cerdas dan hati mulia. Karena kalau kita memiliki otak cerdas tapi hatinya tidak mulia, itu tidak baik, bahkan berbahaya buat diri sendiri dan bahaya buat orang lain. Otak cerdas, hati tidak mulia, maka jangan heran di mana kita menyaksikan dalam kehidupan nyata setiap hari. Banyak orang-orang cerdas, orang pintar, berilmu, tapi hidup mereka ada yang mencuri atau korupsi, ada yang berzina, ada yang membunuh, bahkan ada yang berakhir di dalam penjara. Kita akan belajar di dalam Alkitab, ada seorang tokoh yang memiliki otak cerdas dan juga hati mulia. Dia adalah Daniel. Daniel 1 ayat 20. Alkitab memberi informasi bagi kita bahwa Daniel dan teman-temannya memiliki kepintaran dan kepandaian 10 kali lebih cerdas daripada orang pintar saat itu. Dengan kecerdasan itulah yang membawa Daniel untuk menerangkan arti mimpi dari raja. Saat Raja Nebukadnezar bermimpi dan dia lupa mimpinya itu, kemudian raja mengumpulkan orang-orang pintar berilmu saat itu dan raja meminta supaya mereka memberitahukan mimpi raja itu. Namun sayang sekali, di antara orang bijaksana, orang berilmu yang ada di istana raja, tidak ada seorang pun yang mampu memberitahukan kepada raja tentang mimpi itu. Sehingga raja harus mengambil keputusan untuk melenyapkan semua orang bijaksana, orang berilmu saat itu, dan termasuk Daniel dan teman-temannya juga terancam dilenyapkan. Lalu Daniel meminta kepada raja supaya diberi waktu untuk memberitahukan mimpi dan maknanya. Daniel 2 ayat 16. Kemudian pulanglah Daniel memberitahukan hal itu kepada teman-temannya, yaitu dengan maksud supaya mereka bersepakat untuk memohon kasih sayang kepada Allah semesta langit mengenai rahasia itu, supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana yang ada di Babel. Daniel 2 ayat 17-18. Maka rahasia itu Tuhan singkapkan kepada Daniel, yaitu mimpi serta maknanya. Kemudian Daniel memberitahu raja mimpi itu serta artinya. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar dan menyembah Daniel. Raja memuliakan Daniel, dianugerahinya dengan banyak pemberian besar, dan dibuatnya Daniel menjadi penguasa atas seluruh wilayah Babel. Daniel memiliki otak yang cerdas dan juga hati mulia. Itu terbukti pada Daniel 2 ayat 49 berkata, atas permintaan Daniel, raja menyerahkan pemerintahan wilayah Babel itu kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego, sedang Daniel sendiri tinggal di istana raja. Kalau Daniel tidak memiliki hati yang mulia, bisa saja ketika Daniel dipromosikan, naik jabatan, dia membiarkan teman-temannya begitu saja. Yang penting Daniel sudah naik jabatan, jadi orang terhormat dan diberkati secara materi, pusing amat dengan teman-temannya. Tapi karena Daniel memiliki hati mulia, maka dia tidak lupa sama teman-temannya yang bergumul sama-sama, berjuang sama-sama, bersatu hati untuk memohon kepada Tuhan mengenai mimpi raja dan maknanya. Daniel saat dipromosikan raja, dia tidak merasa berjalan di atas angin sendirian.
atau merasa lebih pintar, lebih baik, lebih benar, lebih bijaksana daripada yang lain. Tapi Daniel merasa bahwa kesuksesan yang dia raih itu juga ada andil atau ada campur tangan dari teman-temannya. Pesan saya hari ini, ketika engkau ada di puncak kesuksesan, ketika engkau dipromosikan Tuhan menjadi orang terhormat, janganlah melupakan orang-orang atau teman-temanmu yang sudah berjuang bersama-sama, menderita bersama-sama, dan bergumul bersama-sama. Kalau hal itu kau lakukan, maka engkau adalah orang yang memiliki otak cerdas dan hati mulia. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.